Selamat malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kilas balik satu hari pada malam hari ini saya berikan judul Jahat. Biarlah kita boleh semakin mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab dari Mazmur 140 ayat 1-5. Mazmur 140 ayat 1-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 140 ini menggambarkan orang-orang yang mencintai kejahatan dengan mengatakan, menyusun rencana jahat, mengobarkan perang, berencana untuk menjegal kakinya, membentangkan tali jala mereka, dan memasang perangkap di sepanjang jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika pemazmur pernah menulis tentang mereka yang merupakan musuh pribadinya, secara uniknya dalam mazmurnya ini, ia memotret mereka sebagai orang-orang yang mencintai kejahatan demi kejahatan. Saudara, deskripsi dari pemazmur digambarkan dengan tepat di dalam buku People of the Lie, tulisan dari M. Scott Peck, seorang psikiater New England yang menulis tentang seriusnya realitas kejahatan. Saudara, Peck yakin bahwa ada beberapa orang benar-benar jahat, telah melewati batas dari sekedar perilaku buruk dan menyerahkan dirinya kepada kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika buku People of the Lie dan pemazmur dapat menggambarkan orang yang jahat adalah mereka yang mengembangkan diri mereka dengan tipu muslihat dan kebohongan. Saudara, tetapi Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 12-18 memberikan deskripsi yang lebih lagi berdasarkan ayat 3 dari Mazmur 140 ini. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, tidak ada orang yang berbuat baik, bahkan tidak satu pun. Leher mereka adalah kuburan terbuka, lidah mereka mempraktikkan penipuan, racun ular berbisa ada di bibir mereka. Mulut mereka penuh dengan darah, kehancuran, dan kesengsaraan menandai jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal. Tidak ada rasa takut akan Tuhan di depan mata mereka. Atau saudara, dengan kata lain, Rasul Paulus menggambarkan tentang kondisi umat manusia, bahwa kita semua telah berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan Mazmur 140 ini, Charles Spurgeon pernah berkata, musuh-musuh pemazmur sama kejamnya dengan kejahatan, licik seperti kekerasan, dan gigih seperti mereka yang licik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika penggunaan Mazmur oleh Paulus begitu akurat, bukankah penilaian ini juga harus dilakukan terhadap kita? Kita kejam, jahat, dan licik, baik sebenarnya maupun berpotensi. Saudara, jika demikian, maka doa pemazmur untuk pembebasan dari mereka yang mencintai kejahatan demi kejahatannya sendiri juga harus menjadi doa pembebasan dalam diri kita. Kita juga membutuhkan juru selamat, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi apa yang kita lakukan ketika kita dikelilingi oleh orang-orang jahat, terutama ketika kita menemukan begitu banyak kejahatan yang mengerikan di dalam diri kita?
Saudara, jawabannya adalah melakukan apa yang Daud lakukan, yaitu berpaling kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang hanya bisa membebaskan kita dari dosa, kejahatan, orang lain, dan termasuk diri kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bawalah segala beban pergumulan kita di hadapannya, dan kemudian puji Dia atas pembebasan yang Dia berikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita periksa diri kita. Bagaimana kita menilai diri kita selama ini dan di dalam satu hari ini? Adakah kita menyadari kondisi kita yang jahat sama seperti digambarkan oleh pemazmur dan Paulus? Saudara, jika kita menyadari kebobrokan kita selama ini dan di dalam satu hari ini, adakah doa pemazmur juga menjadi doa kita? Meminta kelepasan, meminta keselamatan daripada Tuhan. Saudara, jika ada di antara kita yang sampai saat ini belum menerima keselamatan, maukah engkau membuka hatimu untuk Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi? Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ambil waktu, kita tenangkan diri kita. Mari kita kembali refleksikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali tanyakan dalam diri kita. Selama ini di dalam kehidupan kita, sudahkah kita menyadari betapa bobroknya diri kita, betapa jahatnya kita, bahwa apa yang digambarkan oleh pemazmur tepat seperti kondisi kehidupan kita? Saudara, jika demikian, sudahkah selama ini di dalam doa kita meminta kelepasan daripada Tuhan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan, kita memohon keselamatan yang datang dari Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika ada di antara kita yang sampai saat ini belum menerima keselamatan, saudara, maukah engkau membuka hatimu untuk Tuhan? Maukah engkau menjadikan Tuhan sebagai juru selamatmu pribadi, yang menyelamatkanmu, menopangmu, memimpin kehidupanmu kepada kehidupan yang baru? Saudara, mari ambil waktu beberapa saat di dalam Tuhan. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau menang dari jahat? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur pada Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami sadar Tuhan akan kondisi kehidupan kami, bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang jahat. Begitu mengerikan kondisi kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami datang memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong lepaskan kami dari belenggu yang mengikat ini, belenggu kejahatan, belenggu dosa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang perbarui kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang terus tolong kami hari demi hari. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan menjaga kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk boleh memiliki kehidupan yang lebih baik, dan kami boleh menjaga hati kami untuk Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan jika ada di antara kami yang saat ini mengambil komitmen untuk menyerahkan diri mereka, membuka hati mereka untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang masuk dalam hati mereka. Biarlah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan mereka. Tuhan yang memperbarui mereka kembali ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Dan kami serahkan ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara pada setiap kami. Bapa di surga, terima kasih, kami serahkan malam hari ini di dalam istirahat kami. Biarlah Tuhan yang terus bersama dengan kami, dan kami serahkan esok hari ketika kami bangun, kami boleh kembali bangun dengan kekuatan yang baru.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur padamu. Amin.